UBS Podcast di sini. Dengan siapa kita bicara? Halo Sobat UBS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kembali lagi di sini sama gue Rahmat SRA terkece dan terahai. Nah, kembali lagi di sini di acara Kring UBS. Pastinya Sobat UBS tuh bingung, apa sih tuh UBS Kring? Apa sih? Nah, untuk UBS Kring itu adalah Knowledge Revolution, Intuition, Nasionalisme, dan Globalization. Oke. Jadi, di sini adalah salah satu podcast yang ada di dalam YouTube UBS Business School. Acara ini akan share pengetahuan yang dapat menciptakan ide untuk resolusi ke depan secara nasional dan global. Jadi itu adalah makna dari UBS Kring ya. Nah, besar harapan gue sih di acara baru channel YouTube UBS ini kita bisa berjalan dengan lancar dan juga podcast UBS ini bisa berumur panjang. Amin ya, tentunya ya. Makanya gue butuh support dari kalian nih Sobat UBS. Caranya adalah kalian tinggal subscribe, like, and comment dari channel kita sebanyak-banyaknya. Jadi untuk acara ini, karena ini acaranya podcast, jadi gue pasti bakalan ngobrol-ngobrol asik dengan narasumber gue nih. Dan narasumber pertama gue kali ini tuh sudah tiba di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol asik tentunya. Jadi dia adalah salah satu mahasiswa UBS juga dan mempunyai segudang prestasi nih. Jadi kita sambut aja dan please welcome inilah dia Reza Pahlavi. Selamat tangan, terima kasih Sobat UBS. Wah, sambutannya meriah sekali ya. Gila, ini kayak aku apa tuh podcast apa met tinju sih? Jadi kita kan harus semangat kalau iya, nanti benar. Biar Sobat UBS nih melihat kita juga melihatnya garing nih kan nggak enak seperti itu. Nah, apa kabar nih Sob Reza? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana? Oh, tinju gini aja. Emang kita mending tinju, bukan kan? Oh iya. Oke. Kita jadi sebelum kita mulai nih Sobat UBS, kita tanya dulu nih. Boleh. Kita gue panggilnya Sob Reza aja ya. Oke, Sob. Ini salah satu mahasiswa UBS juga yang memang sudah ini ya, sudah semester berapa nih? Semester 6. Semester 6 ya. Nah, Reza ini memang dari sosial medianya juga kita lihat dia ada banyak sekali kegiatan yang digeluti oleh Reza. Jadi nanti kita akan kulik-kulik, tanya-tanya, ngobrol asik dengan Reza gitu. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan mungkin tanya dulu ya. Tadi kan kabarnya sehat ya, asik sehat ya. Dong. Terus dari perjalanan ke rumah menuju sini itu gimana? Ya sedikit macet sih, tapi kayak saya harus semangat karena ini kita diundang podcast. Betul. Apalagi dari UBS harus semangat dong. Oh semangat tentunya. Jadi untuk Sobat UBS di rumah juga karena kita harus memberikan apresiasi dong. Masa narasumbernya semangat, Sobat UBS di rumah juga harus semangat tentunya. Jadi kalian pasti nanti bisa ambil share-share dan quotes yang akan diberikan oleh Reza untuk kalian bisa ambil hikmahnya ya. Nanti mungkin ada poin-poin penting yang bisa kalian bisa jadikan contoh seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu nih ya Reza ya, langsung aja saya berikan pertanyaan untuk kamu nih ya. Boleh. Nah, dari sekian banyak kampus, awal mulanya bisa nggak kamu ceritakan kenapa kamu memilih kampus UBS? Oke, jadi sebenarnya itu saya nyari kampus yang emang fleksibel gitu. Yang pertama, iya. Karena emang dimana saya emang udah punya janji kepada diri saya sendiri bahwasanya saya harus aktif di dalam kampus dan di luar kampus. Nah makanya itu kalau misalnya saya mencari kampus yang emang waktunya itu gak terlalu fleksibel atau terlalu ketat gitu, nah pastinya saya gak bakal aktif di luar. Nah di UBS ini saya dapat kesempatan untuk bisa bekerja juga, ngejalanin bisnis juga, dan bisa sambil mengelola atau melatih skill saya di luar kampus gitu. Dan alhamdulillah di UBS ini saya dapat waktu yang emang fleksibel dalam pelajaran-pelajaran di mata kuliah di UBS ini gitu. Terus selain fleksibel, UBS ini juga terjangkau sekali karena apanya nih yang terjangkau? Tempatnya. Karena tempat UBS ini berada di Pondok Indah daerah Jakarta Selatan. Wih, Pondok Indah siapa Sobat UBS yang tidak tahu Pondok Indah ya? Betul, karena di Pondok Indah ini di mana ya emang di wilayah-wilayahnya pasti bisa
aksesnya kemana aja tuh bisa gitu. Aksesnya Jadi mudah, makanya aku bilang di UBS ini pasti terjangkau banget tempatnya gitu sih. Oke. Nah, Sobat UBS sudah dengarkan tadi pernyataan dari Reza, memang salah satunya adalah fleksibel. Betul. Ya, fleksibel. Jadi memang kalian yang mau kuliah sambil kerja tentunya bisa kuliah di UBS seperti itu. Dan Betul. juga Nah, tapi ya, ada satu lagi nih. apa nih? Selain fleksibel dan tadi tempatnya terjangkau. Dan di sini juga benar-benar untuk uang pangkal gedung dan biaya SKS-nya benar-benar gratis. Jarang gratis banget kan kampus yang emang gratis gitu. Makanya nggak ribet banget kalau misalnya aku pengen ambil SKS berapa itu benar-benar udah free gitu. Jadi benar-benar enak banget dan dijamin udah santai banget sih. Kita tinggal belajar aja di sini gitu. Oke. Gitu sih. Seperti itu Sobat UBS. Jadi bukan hanya fleksibel tapi juga bebas uang pangkal, uang gedung dan SKS ya. Betul. Betul sekali. Wah, berarti kalau kalian yang ingin kuliah mungkin masih memikirkan bingung nih SPP-nya seperti apa. Coba kalian datang ke UBS. Nanti seperti kata Reza, jadi di sini bebas uang pangkal, uang gedung dan juga SKS. Betul. Oke, baik. Nah, Reza, dulu kan kamu masuk kuliah di UBS ini kan sebelum pandemi ya? Iya. Betul ya? Nah, sebelum pandemi itu kan perkuliahan memang diadakan di kampus seperti itu. Nah, selama perkuliahan aktif, maksudnya sebelum pandemi ya, itu apa aja sih kegiatan kamu di kampus dan juga apakah kamu pernah ikut organisasi di kampus seperti itu? Oke, sebenarnya saya cukup aktif juga di internal kampus ya, karena di tahunan sekarang saya 2018 saya masuk UBS, di mana di UBS ini tadinya itu hanya ada BEM gitu. Oh, BEM. Nah, okay. Semenjak di angkatan saya terbentuklah ketua himpunan manajemen dan himpunan ekonomi. Dan alhamdulillah saya dipercayai menjadi ketua himpunan manajemen angkatan 2018 gitu. 2018. Iya. Okay. Dan sampai sekarang ini belum ada penggantinya gitu. Jadi sampai sekarang ini saya masih menjabat amanah menjadi ketua himpunan manajemen dan saya bertanggung jawab atas manajemen atau jurusan-jurusan manajemen yang ada di UBS ini kayak gitu. Oke, jadi selama ini kamu menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan manajemen ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang sudah dijalankan di himpunan mahasiswa manajemen tentunya? Oke. Jadi waktu itu kan emang pas banget lagi di tengah pandemi ini, mau nggak mau jadi semua kegiatannya itu kita alihin ke online atau virtual. Virtual. Nah, ya? jadi di mana di situ aku coba bentuk suatu grup di WhatsApp di jurusan manajemen angkatan 2018, 2019, 2020 itu aku satuin dan di mana di situ kita saling sharing-sharing, kita saling belajar, kita saling discussion untuk matkul yang emang mereka masih belum pahami. Gitu. Nah, di situ kita saling terbuka pikirannya. Kita selain berbicara seputar matkul di dalam kampus, kita juga bicarain kegiatan-kegiatan di luar gitu. Misalnya kegiatan futsal atau apapun itu gitu. Jadi kita di sini mempererat silaturahmi ya. agar terjalin kekeluargaan di UBS. Seperti itu. Oke. Nah, Sobat UBS, jadi ada beberapa mungkin seminar tentunya ya yang dilakukan secara virtual karena memang sudah masuk di pandemi nih, jadi tidak bisa dilakukan di kampus seperti secara langsung seperti itu. Jadi memang harus secara virtual ya. Betul. Yeah. Nah, sesuai dengan tema kita, jadi untuk tema kita itu adalah mahasiswa berkualitas. Okay. Nah, agak berat sedikit sih sepertinya. Wow. Nah, apakah Mas Reza ini masuk salah satu kategori mahasiswa berkualitas seperti itu? Atau, nah, kalau dari Mas Reza sendiri, apa sih arti dari mahasiswa berkualitas itu definisinya seperti apa gitu? Biar sobat di rumah tahu nih. Oke, sebenarnya mahasiswa mahasiswa berkualitas ini ada 3 poin menurut aku pribadi. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis, kita harus berdampak dan kita harus berkolaborasi. Itu kita harus berpikir kritis, di mana kita harus bisa menyelesaikan masalah gitu, karena kita ini bukan sekedar siswa tapi kita mahasiswa gitu. Jadi kita harus menyelesaikan konflik-konflik yang ada gitu. Yang kedua, kita juga harus berdampak
Jadi kita bukan sekedar ngomong, kita bukan sekedar mengedukasi atau berbicara aja, tapi kita juga harus bersosialisasi kepada lingkungan di sekitar kita. Kita berdampak, misalnya kita membantu tetangga kita atau membantu di lingkungan kita. Semisal di tengah pandemi ini kita ikut membagi-bagian masker, atau kita kalau misalnya nggak punya pemasukan atau apa, kita mengedukasi lingkungan kita pun itu termasuk berdampak gitu kepada orang lain gitu. Jadi kita bermanfaat nih di lingkungan kita agar kita mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Yang ketiga ialah berkolaborasi, di mana kolaborasi ini penting banget bagi generasi Z. Aku generasi Z, nggak tahu kalau Mas Rahmat itu nggak tahu generasi keberapa gitu. Nah, aku di generasi Z ini emang penting berkolaborasi agar kita sama-sama menaikkan nama satu sama lain gitu. Karena kalau di influencer itu mereka saling berkolaborasi, berkolab agar namanya besar gitu. Nah, makanya di sini aku punya prinsip gimana caranya aku membesarkan nama kampus UBS gitu. Karena banyak di luar sana ingin besar namanya karena nama kampus. Betul. Tapi kalau aku pribadi, aku ingin membesarkan nama kampus. Gimana caranya? Aku berkolaborasi dengan kampus-kampus lain di daerah Jakarta. Seperti itu. Jadi Sobat UBS, untuk mahasiswa berkualitas itu menurut dari Reza adalah ya salah satunya juga memberikan manfaat juga untuk masyarakat ya. Betul. Dan juga ikut berkolaborasi bersama-sama kita membesarkan nama kampus seperti itu ya. Betul. Nah, berikutnya, kalau saya tanyakan lagi nih, jadi dari yang Mas tadi Reza sudah sebutkan, itu Mas Reza sudah masuk kategori mahasiswa berkualitas belum nih? Sudah ya? Biar Sobat UBS aja nanti yang menilai ya. Nah, Reza, berikutnya nih, kita sudah masuk di pandemi kan, jadi kamu sudah merasakan perkuliahan secara langsung. Dan juga perkuliahan yang dilakukan secara online atau daring dalam jaringan. Betul. Seperti itu. Nah, karena kita sudah masuk di era pandemi, jadi kan mau nggak mau memang perkuliahan itu dilakukan secara online ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah di masa pandemi ini, jadi ada nggak kegiatan-kegiatan yang sudah kamu lakukan dan apa aja sih kegiatan yang sudah kamu lakukan nih selama pandemi ini? Oke, jadi di tengah pandemi ini banyak banget orang yang berpikiran saya nggak bisa ngelakuin apa-apa karena terbatas gitu, karena nggak boleh keluar rumah. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif terus, kita sebenarnya banyak loh kesempatan yang ada walaupun di tengah pandemi ini. Kita malah lebih memperbanyak waktu di rumah gitu, dan kita harus dapat atau mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, selama pandemi ini udah berjalan hampir mau 2 tahun berarti. Nah, berarti selama 2 tahun di tengah pandemi ini, alhamdulillah aku sudah mendirikan platform yang berskala nasional gitu. Yang emang platform yang aku dirikan itu sudah kesebar ke 14 wilayah. Banyak. Paling jauh itu ya di Samarinda atau Kepulauan Riau. Nah, di mana platform yang aku buat ini aku ingin jadiin yayasan. Agar yayasan ini bisa mewadahi para anak-anak di Indonesia untuk mempermudah jaringan akses pendidikan agar memperata, karena kan pemerintah sekarang ini fokus ke kota-kota besar aja pendidikan. Nah, makanya aku diriin platform yang aku buat itu di kota-kota yang emang terpencil agar pendidikan di Indonesia ini merata seperti itu. Dan yang kedua itu aku juga mewakilkan nama kampus mengikuti Duta Pendidikan Indonesia, di mana di Duta Pendidikan Indonesia ini sudah berhasil masuk top 5 besar. Seperti itu sih. Oh, seperti itu. Berarti sudah membuat, Mas Reza ini sudah sempat membuat beberapa platform yang memang berdiri di bidang pendidikan ya. Betul. Berarti memang bertujuannya ke bukan hanya untuk di kota-kota besar saja ya, tapi di daerah desa yang memang mungkin masuk ke daerah pelosok seperti itu, dan juga desa-desa tertinggal yang memang butuh akses jaringannya tuh susah untuk dimasuki seperti itu ya, dan diakses. Iya, betul. Jadi kita sebagai mahasiswa di pusat atau di kota, jangan mentang-mentang kita kuliah di kota tapi kita lupa wilayah-wilayah terpencil. Makanya itu justru kitalah yang jadi akses di luar sana.
seperti itu sih. Seperti itu. Nah, Sobat UBS, yang seperti ini patut diacungin jempol dan memang kalian juga harus mungkin jejaknya Sob Reza ini juga harus diikuti ya, karena ini memang positif sekali untuk masyarakat-masyarakat yang lain yang memang belum merasakan pendidikan, apalagi di kota-kota kecil atau di pelosok itu kan memang harus mendapatkan pendidikan juga. Jadi bukan hanya untuk di kota-kota besar saja. Nah, terus juga nantinya duta pendidikan itu Mas Reza sudah menjadi duta pendidikan ya. Duta pendidikan betul, Indonesia. memperkenalkan pendidikan di wilayah terjauh dari Indonesia di mana gitu Mas Reza? Di Samarinda dan Kepulauan Riau. Nah, sudah di Samarinda berarti dan Pulauan Riau berarti memang sudah sampai ke luar Pulau Jawa. Jadi memang harus kita memberikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Reza, perjuangannya menjadi duta pendidikan bagi masyarakat Indonesia luas seperti itu ya. Nah, terima kasih. Nah, kan itu kan tentunya butuh waktu yang lama ya, Sob ya. Kamu kan harus pergi keluar, maksudnya jauh loh dari rumah. Berarti kan harus luar Pulau Jawa ya. Yeah. Nah, itu kan harus mengatur waktunya tuh, takutnya kan bentrok nih. Kamu ada kegiatan lain kan? Selain dari duta pendidikan pasti kan ada kegiatan lain, mungkin kuliah lah atau masalah urusan dari keluarga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana sih kamu cara mengatur waktunya agar tidak bentrok satu sama lainnya? Oke. Biasanya itu aku biasa gunain time lock. Di mana time lock ini itu istilah aku pribadi. Aku harus estimasiin seharinya itu aku harus ngapain. Dan misalnya ini aku biasa ngisi podcast berapa menit nantinya. Aku nanti kuliah berapa menit atau berapa jam. Jadi setiap harinya itu aku harus to the list, list to list. Jadi aku harus list agenda aku setiap harinya sebelum tidur. Biasanya aku gitu. Dan setiap minggunya itu aku selalu apresiasi untuk diriku sendiri. Karena udah berhasil melewati minggu ini gitu. Apresiasinya apa? Apresiasinya ini misalnya ya makan-makan ke tempat enak atau jalan-jalan bersama teman-teman ke mall atau kemanapun atau ke Bandung. Itu bentuk apresiasi agar kita ke depannya itu lebih semangat lagi dalam bekerja gitu. Lalu gimana caranya kalau misalnya bentrok? Di sini ini posisiku itu di platform kan ialah ketua. Jadi kalau misalnya ada rapat juga atau apapun aku bisa delegasiin ke anggota-anggotaku. Seperti itu sih. Oh, seperti itu. Oke, Sob. Jadi kalau yang tadi Reza sebutkan jalan-jalan ke Bandung, bisa kali kalau saya diajak gitu. Boleh dong. Berarti Reza ini dia sudah mengatur beberapa kegiatan-kegiatannya dengan teratur dan rutin. Jadi dia membuat salah satu seperti list-list yang teratur nih. Jadi kemungkinan untuk jadwalnya nggak akan bentrok karena sudah diatur dengan list-list yang sudah dia kerjakan sebelumnya seperti itu. Nah, jadinya nggak akan ada tuh waktu-waktu yang berbentrokan satu sama lain seperti itu ya. Dan nantinya kamu akan memberikan apresiasi sudah kepada diri sendiri dari waktu yang sudah kamu kelola tersebut ya. Mungkin dengan refreshing jalan-jalan bersama teman seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk ke jalan-jalannya kamu bisa kontak saya untuk ikut bareng ya. Siap. Kita terjadwal. Nah, Reza, manusia itu kan bukan makhluk yang sempurna ya. Betul. Dia itu biasanya ada keinginan-keinginan yang memang belum tercapai seperti itu. Nah, kalau misalkan dari Reza sendiri nih, apa sih impian terbesar Reza yang memang belum terwujud dan ingin diwujudkan nih untuk impian tersebut? Oke, sebenarnya impian terbesar saya dari dulu itu ialah aku pengen banget menjadi aktor film dan aku pengen banget menjadi influencer gitu, agar dikenal oleh orang banyak. Oke. Aktor filmnya nih kalau boleh tahu, menjadi aktor film kan ya? Ya. Nah, kira-kira untuk genre filmnya ini seperti apa? Horor kah, komedi kah, atau komedi romantis, percintaan, atau drama Korea? Enggak. Oke, kalau untuk genrenya sih sebenarnya semuanya masuk. Karena aku kalau misalnya setiap ada kesempatan apapun itu aku selalu ambil walaupun bukan bidang aku. Karena sekarang ini pun aku kerja di nakes, maksudnya di bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Di mana kuliah aku ini jurusan manajemen, tapi kerja aku di bidang kesehatan. Tapi di platform yang aku buat di bidang pendidikan.
berarti itu bidangnya beda-beda. Beda, betul. Tapi makanya orang-orang berpikir kalau misalnya bukan jurusan kita kenapa diambil, tapi aku malah sebaliknya. Di sini kita umurnya masih muda, dimana kita generasi emas, kita harus bisa ngambil peluang-peluang yang ada gitu. Karena kita juga nggak tahu ke depan kita rezekinya itu di mana gitu. Jadi mumpung masih muda, perbanyaklah kesalahan kalau kata Jack Ma gitu. Agar kalau kita di sekarang ini memperbanyak kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut di umur nantinya. Seperti itu. Luar biasa ya Sobat UBS. Reza yang tadinya mau menjadi aktor film, tapi bisa masuk ke nakes loh, yang memang di bidang kesehatan dan juga mendirikan platform di bidang pendidikan. Jadi dari awal yang tadi impiannya adalah menjadi aktor, beda jauh loh dengan nakes dan pendidikan. Tapi memang karena sifatnya kita, Reza ini juga masih umurnya masih muda ya. Betul. Jadi kalau ada peluang atau kesempatan bisa dicoba dulu, karena kan memang siapa tahu peluangnya di sana. Jadi kita nggak ada salahnya untuk mencoba. Jadi apapun yang tidak kita suka sebelum mencoba, sebaiknya jangan dibilang nggak bagus, nggak suka, seperti itu ya Reza. Betul. Jadi kita jangan menyerah dulu sebelum kita berani untuk mencoba, seperti itu. Betul, karena ya sekarang ini kita harus memperbanyak jaringan relasi. Kalau misalnya kita udah memperbanyak jaringan relasi, terbangunlah personal branding kita. Kalau misalnya kita udah terbangun personal branding kita, otomatis kita mau melakukan apapun, semua orang pasti udah percaya karena kita udah bisa di bidang tersebut gitu. Jadi di masa muda sekarang ini kita harus membangun personal branding. Luar biasa Sobat UBS. Nah Reza, kan dari sekian pengalaman kamu nih sebagai nakes, terus juga platform duta pendidikan, ada nggak sih pengalaman yang paling membuat kamu nih berkesan gitu? Jadi kayak ini nggak bakalan gue lupa ini, mungkin entah ketemu artis lah, atau ditawarin main film bareng lah, atau ketemu dengan Shahrukan kan, siapa tahu Shahrukan kan mirip-mirip, atau Andre Taulany ya nggak? Sobat UBS bisa lihat lah mirip. Nah jadi apa pengalaman yang paling berkesan menurut Reza selama menjadi nakes atau duta pendidikan? Oke, sebenarnya di setiap yang aku ambil itu berkesan banget, apalagi di kampus UBS ini, di mana aku dipertemukan oleh alumni UBS yang sangat hebat. Yang salah satunya itu Kak Jody. Aku kenal itu, aku kurang lupa di tahun berapa Kak Jody. Aku sampai sekarang itu kontak-kontakan agar berkolaborasi dengan platform yang dia buat. Iya, di situ aku bisa membangun juga relasi bersama alumni UBS yang emang udah luar biasa gitu. Aku dibimbing juga karena mereka mau bimbing, karena di sini aku mahasiswa UBS gitu. Di situ aku dapat pengalaman berkesan juga. Lalu kalau untuk di duta pendidikan, di mana sekarang ini aku lebih dipandang oleh orang lain gitu. Misalnya kalau aku ngumpul sama teman-teman aja itu biasanya ya udah sini ayo ngumpul-ngumpul, tapi sekarang ada duta sorry banget nih gitu. Jadi kayak sebenarnya itu nggak enak gitu, risih. Sebenarnya sama aja, tapi di sisi lain aku lebih dipandang, lebih dihargai, dan sampai sekarang ini aku jadi diajak oleh salah satu sutradara yang kemarin aku main film, di mana aku berperan sebagai spoiler dikit, aktor yang emang berpendidikan lah gitu, karena di sisi lain latar belakangku emang duta pendidikan gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi personal brandingnya itu dapat banget semenjak aku duta pendidikan berskala Indonesia gitu. Tuh Sobat UBS dengar sendiri kan. Jadi di UBS sendiri kan memang ada beberapa alumni yang memang mencetuskan dan tercetus orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Nah salah satunya nih Reza ingin berkolaborasi dengan salah satu alumni kita yang bernama Jody. Nah mungkin nanti cita-cita dan keinginan Reza bisa tercapai, jadi bisa kolaborasi dengan Jody seperti itu. Nah memang kan untuk salah satunya diperkenalkan dengan aktor atau sutradara ya. Sutradara. Walaupun baru muncul di spoiler mungkin, atau peran-peran kecil ya. Iya. Nah nantinya kan itu sebagai batu loncatan Sob. Jadi mungkin saja nanti setelah itu ada produser atau sutradara yang melihat bisa jadi aktor terkenal, terus dijadiin aktor utamanya, kan siapa tahu, who knows ya kan, hidung siapa nggak tahu. Nah Sobat UBS juga nantinya bisa meniru atau seperti Reza, coba-coba dulu, kali aja nanti peluangnya ada di situ, siapa tahu. Nah
Kita berikutnya nih ya Reza ya, kita ada pertanyaan lagi. Selama kamu berkuliah di UBS, di kampus UBS, itu kan ada beberapa dosen juga. Mungkin ada salah satu yang mengajarnya enak, dosen favorit. Ada beberapa dosen favorit yang mengajarnya mungkin enak, pembawaannya oke, terus juga dari mengajarnya asik nih, seperti itu. Dan juga kan ada beberapa dosen-dosen UBS itu sebagai entrepreneur ya. Betul. Ya, dari sekian banyak dosen UBS yang mengajar di kampus UBS, ada nggak sih dosen yang menjadi favorit Reza? Oke, sebenarnya dosen di UBS ini benar-benar sangat inspiratif semua, luar biasa semua, pembawaannya pun juga luar biasa banget gitu, profesional sebagai dosen. Tapi kalau dibilang yang lebih favorit bagi saya sendiri ialah Bapak Alphonse. Pak Dimana Bapak Alphonse ini juga ngebimbing walaupun di luar kampus. Sempat kemarin aja dia menelpon saya untuk diajak, saya mau diajuin untuk sebagai mahasiswa berprestasi akademik berskala nasional gitu, dan saya dikasih tahu syarat-syaratnya dan lain-lain gitu. Jadi Pak Alphonse ini bukan sebagai dosen aja, tapi saya anggap sebagai mentor pribadi saya sendiri. Oke sobat UBS, itu tadi kata Reza. Jadi saya juga beberapa memang pernah bekerja bareng dengan beliau ya. Nah kalau kan kamu menyebutkan dosen favorit kamu adalah Pak Alphonsus ya, Alphonsus Biesai. Nah kira-kira ilmu apa sih yang kamu dapat dari Pak Alphonse itu? Kamu sudah diajarkan apa? Seperti itu. Ilmu yang biasa saya dapat dan yang saya dengar dari beliau ialah beliau sering sharing-sharing pengalaman beliau semenjak waktu di zaman beliau sebagai aktivis waktu tahun 98, di mana beliau itu selalu berpikir kritis terhadap pemerintah gitu, dan leadership di bidang organisasi gitu, dan membentuk tim-tim yang emang bisa melanjutkan generasi kedepannya gitu. Jadi beliau emang biasa mengajarkan ilmu-ilmu di non akademik sih dibanding akademis gitu. Oke sobat UBS, jadi memang dari dosen favoritnya Reza ini, Reza mendapatkan ilmu juga dari Pak Alphonse ini yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari pengalaman beliau yang memang juga bisa salah satu kita bisa contoh, mungkin bisa diaplikasikan ke kehidupan kita, seperti itu ya. Nah, dari Reza sendiri nih, kan Reza sendiri kan sudah beberapa kali menjadi duta pendidikan ya, dan juga jadi nakes ya. Kira-kira kamu ada nggak sih kayak apa ya? Kalau dulu tuh zaman-zamannya dulu sebelum-sebelumnya zaman dulu itu ada namanya kata-kata bijak, ya kan? Kata-kata bijak atau ada quotes seperti itu yang dari Mas Reza sendiri nih mungkin bisa di-share ke sobat UBS. Kamu mungkin punya kata bijak yang bisa diberikan kepada sobat UBS di rumah? Oke, kalau misalnya kata-kata bijak atau quotes dari aku pribadi, ya. Umur itu bukan soal durasi, tetapi kolaborasi. Walaupun kita umurnya masih 15 tahun atau 14 tahun yang biasa minder atau di juniorin lah oleh senior-senior, tapi kalau misalnya kita lebih berdampak bersama lingkungan kita, itu lebih dianggap gitu. Jadi sekarang ini bukan dilihat umur kita berapa, tapi seberapa dampaknya kalian kepada lingkungan. Seperti itu. Oke sobat UBS, jadi walaupun kalian masih muda, jangan malu untuk tetap berusaha ya. Jadi yang penting dampak yang kalian lakukan itu apa, bukan berarti dari umur kalian makin kalian berumur tapi harus makin segani, tapi dari dampak apa yang kalian telah lakukan. Betul. Ya, seperti itu. Itu quote sendiri atau kamu ngutip dari buku atau dari orang-orang terkenal nih? Itu quote sendiri quote sih. Selama webinar aku kadang pakai itu terus karena belum nemuin quotes-quotes yang lain. Sobat UBS, kalau mau dicatat tuh quotesnya boleh. Mungkin nanti buat kedepannya bisa aja itu. Dampak apa yang sudah kalian lakukan terhadap masyarakat, seperti itu. Nah, dari nggak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang dan sampai saya suaranya sih serak nih, denger kah? Enggak ya? Jadi kita tuh udah di ujung acara. Jadi nggak kerasa nih udah di ujung acara aja. Jadi mungkin pengalaman yang sudah di-share oleh Reza ini bisa
bermanfaat untuk sobat UBS di rumah. Nah, mungkin nanti sobat UBS di rumah bisa ambil yang baiknya, nanti yang jelek-jelek ya jangan disimpan lah, buang jauh-jauh gitu kan. Kalau yang cakepnya mungkin kayak saya cakep, nah itu bisa disimpan dan diaplikasikan. Jadi juga nanti untuk kalian yang ingin tanya-tanya masalah yang di-share sama Reza, nanti bisa tanya langsung ke Reza juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah, oke, mungkin ada pesan nih dari Reza untuk sobat UBS di rumah yang mungkin saat ini masih mereka yang baru mau masuk atau masih junior-juniornya. Reza, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat UBS di rumah? Oke, mungkin buat teman-teman UBS yang sedang ada di rumah, ambil terus kesempatan yang ada, jangan sia-siakan di setiap harinya, ambil terus peluang walaupun itu bukan di bidang kalian. Jadi terus maksimalin sedetik apapun umur kalian atau waktu kalian, karena itu sangat berharga untuk kedepannya. Jadi umur itu adalah invest ke depan kalian, dan pertemanan kalian adalah relasi untuk kedepannya bisa jadi rezeki kalian ke depan, seperti itu. Tuh sobat UBS, dengar pesan-pesan dari Reza, mungkin nanti bisa kesempatan yang kalian ambil nantinya itu mungkin bisa jadi rezeki kalian nantinya. Who knows, siapa tahu hidung siapa, ya kan? Nah, tadi kan pesannya dari Reza nih untuk sobat. Kalau kesannya selama kuliah di UBS itu apa? Kesannya itu benar-benar banyak banget ya, sampai saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Yang pastinya itu di sini benar-benar saya dapat perbanyak relasi dari orang-orang mahasiswa, entah itu dosen, entah itu senior atau lulusan dari UBS, itu orang-orang hebat semua. Jadi di sini saya bersyukur banget bisa memperbanyak relasi saya di UBS, dan pastinya mengemban ilmu di akademis dari dosen-dosen hebat di UBS ini. Tuh sobat UBS, luar biasa sekali kan Sob Reza ini, dia sudah menjadi terima kasih Reza ya. Oke. Jadi prestasi Reza ini luar biasa sekali, sudah sudah menjadi duta pendidikan, terus juga jadi nakes kesehatan ya, tenaga kesehatan, dan juga memang sering beberapa kali keluar kota ya untuk memberikan penyuluhan atau juga memberikan pendidikan ke luar daerah, seperti itu ya. Jadi betul, kalian harus mengacungi jempol juga dan memberikan apresiasi untuk Reza seperti itu, karena memang ilmu pengetahuan itu penting, pendidikan itu penting untuk masyarakat dan untuk kalian-kalian di sana. Jadi jangan takut untuk mencoba mencari ilmu, walaupun kalian tidak bisa. Sekarang mengakses ilmu itu gampang ya, jadi bisa melalui online. Betul. Itu juga bisa. Yang penting kalian harus mendapatkan edukasi mengenai pendidikan, seperti itu. Betul. Nah, untuk teman-teman sekali lagi, sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu nih udah share pengalamannya ke sobat UBS juga nih. Mungkin ilmunya bisa di-share juga untuk sobat UBS di rumah ya, Reza ya. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi gue mengingetin nih, bagi kalian jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa. Jadi supaya podcast ini bisa jauh lebih berkembang, seperti itu. Nah, mungkin nanti yang followernya Reza ini bisa juga untuk yang nge-share komen seperti itu. Nah, berikutnya adalah sebelum kita berakhir, nah ini kan Reza ini kan pernah jadi abang Jakarta ya. Jadi ada pantun nih buat mantap, sobat UBS di rumah. Siap. Jadi kalau nanti gue bilang cakep gitu ya. Siap. Biar keren, ya nggak? Siap. Oke, siap ya? Siap. Oke, sobat UBS, ada pantun nih dari Rahmat Esiratur. Hai ya. Oke. Jadi ada orang pakai baju merah. Cakep. Ternyata Pak Agus. Tergopoh-gopoh. Belum. Ulang lagi nih. Pokoknya gue baca satu dulu, lu bilang cakep ya. Oke. Semuanya yang ramai dong, cakep. Ada orang pakai baju merah. Ternyata Pak Agus. Cakep. Tergopoh-gopoh lagi bawa sambil mikul. Cakep. Bagi kalian yang punya saudara dan juga teman yang mau kuliah dengan SPP murah dan bagus. Cakep. Langsung aja datang ke UBS Business School. Oke. Akhir kata
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow Instagram UBS. See you Sobat UBS. Ingat, ahai.